Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Javier Fawas, NIM 2122023, ingin presentasi tentang dampak sosial media bagi pelajar. Oke, yang pertama ada dampak positif. Yang pertama, akses informasi dan pengetahuan. Media sosial menyediakan akses cepat dan mudah ke berbagai sumber informasi dan pengetahuan. Pelajar dapat mengakses materi tambahan, tutorial, dan sumber-sumber lain yang mendukung pembelajaran mereka. Lalu yang kedua, ada pengembangan keterampilan digital. Menggunakan media sosial membantu pelajar mengembangkan keterampilan digital yang penting, seperti kemampuan mencari informasi secara efektif, berkomunikasi secara online, dan mengelola identitas digital mereka. Yang ketiga, ada kolaborasi dan pembelajaran jarak jauh. Media sosial memfasilitasi kolaborasi antar pelajar, baik dalam proyek sekolah maupun diskusi kelompok. Platform seperti Google Classroom atau Zoom yang saya gunakan dan juga WhatsApp bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir ada motivasi dan dukungan. Pelajar dapat memperoleh motivasi dan dukungan dari komunitas online. Misalnya mereka bisa berbagi pengalaman belajar, bertukar tips belajar, dan saling menyemangati. Lalu ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, gangguan penurunan fokus. Media sosial bisa menjadi gangguan yang signifikan. Notifikasi terus-menerus dan konten yang menarik dapat mengalihkan pelajaran dari tugas-tugas akademis mereka. Lalu ada cyberbullying dan kesehatan mental. Pelajar bisa menjadi korban cyberbullying yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Komentar negatif atau penindasan online yang bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Lalu ada informasi yang tidak akurat. Tidak semua informasi di media sosial dapat dipercaya. Pelajar mungkin terpapar berita palsu atau informasi yang tidak diverifikasi yang bisa mempengaruhi pemahaman mereka tentang suatu topik. Yang terakhir ada ketergantungan pada teknologi. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi, mengurangi interaksi sosial langsung, dan mempengaruhi keterampilan komunikasi tatap muka. Ada juga manfaat media sosial bagi pelajar. Manfaat media sosial bagi pelajar yang pertama, pembelajaran interaktif. Media sosial menggunakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Video pelajaran, kuis online, diskusi kelompok, dan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pelajar. Lalu yang kedua ada networking dan peluang karir. Pelajar dapat membangun jaringan profesionalitas sejak dini dengan menggunakan platform seperti LinkedIn dan juga beasiswa atau pekerjaan dihasilkan. Yang ketiga ada ekspresi diri dan kreativitas. Lalu yang keempat ada akses ke sumber daya pendidikan. Banyak organisasi pendidikan, guru, dan ahli, berbagai sumber daya dan tips belajar di media sosial. Pelajar dapat memanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dari keterampilan mereka. Lalu ada dampak bagi pendidikan. Yang pertama ada metode pengajaran yang inovatif. Guru dan pendidik dapat memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik. Misalnya, menggunakan video pendek untuk menjelaskan konsep sulit atau membuat grup diskusi online. Lalu yang kedua, ada pembelajaran berbasis proyek. Media sosial memungkinkan kolaborasi lintas sekolah atau bahkan lintas negara. Pelajar dapat bekerja sama dalam proyek-proyek global, memperluas wawasan mereka, dan meningkatkan keterampilan yang kolaboratif. Nah, yang terakhir ada aksesibilitas pendidikan. Media sosial membantu mengatasi hambatan geografis, memungkinkan pelajar di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan berkualitas melalui kelas online dan materi pembelajaran digital. Lalu ada dampak bagi gaya bicara. Dampak bagi gaya bicara yang pertama, pengaruh bahasa informal. Media sosial seringkali menggunakan bahasa yang lebih informal dan singkat dan juga gaul. Hal ini dapat mempengaruhi gaya bicara pelajar, membuat mereka lebih cenderung menggunakan bahasa yang santai dalam situasi formal. Yang kedua, ada penggunaan singkatan dan akronim.
Pelajar sering menggunakan singkatan dan akronim dalam komunikasi seperti LOL dan juga OMG dan lainnya. Ini bisa mempengaruhi cara mereka berkomunikasi secara lisan maupun tertulis. Lalu yang ketiga, ada keterbukaan dalam berbicara. Media sosial dapat meningkatkan keterbukaan pelajar dalam berbicara tentang perasaan dia, pendapat mereka. Mereka mungkin menjadi lebih nyaman untuk mengungkapkan pikiran mereka secara terbuka. Yang terakhir ada pengaruh konten internasional. Terpapar pada konten dari berbagai negara dapat mempengaruhi gaya bicara pelajar, termasuk penggunaan kosakata asing atau frasa tertentu yang populer di media global. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dampak media sosial bagi pelajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.